Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok sistem komunikasi yang akan mempresentasikan tugas besar mengenai simulasi channel coding menggunakan MATLAB. Dan untuk tim kami beranggotakan 3 orang, itu yang pertama saya sendiri, yaitu Aji Widiatmoko, yang kedua ada Baihaki Sidki Suyanto, dan yang terakhir ada Ilham Haris. Oke, jadi mungkin untuk yang pertama akan saya bacakan. Jadi yang pertama adalah pendahuluan. Jadi pada sistem komunikasi analog maupun digital, semua informasi ini akan ditransmisikan melalui suatu medium yang akan memisahkan antara pengirim dan penerima. Nah, komunikasi tersendiri dasarnya adalah proses penyampaian pesan dari satu tempat ke tempat yang lain yang diinginkan dalam bentuk data atau bit. Nah, informasi yang dikirim ini sama dengan data atau bit informasi yang diterima. Dan ada pun hal lain yang perlu diperhatikan dalam proses pengiriman informasi ini adalah error. Jadi biasanya ini ketika mengirimkan suatu item berita, ini terjadi kesalahan transmisi. Cukup besar. Nah, jika sedikit informasi yang dikirim tidak sama dengan sedikit informasi yang diterima, jadi ini merupakan salah satu kutipan yang dari teori yang ditemukan oleh Claude E. Shannon. Jadi dia dikenal sebagai ayah dari teori informasi dengan konsep informasi dan entropi informasi. Nah, itu mungkin sedikit pendahuluan, dan yang berikutnya adalah tinjauan pustaka, yaitu pengenalan perangkat lunak MATLAB. Oke, jadi MATLAB ini merupakan sebuah bahasa dengan high performance, kinerja tinggi untuk komputasi masalah teknik. Untuk MATLAB sendiri mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam suatu model yang sangat mudah untuk digunakan, di mana masalah-masalah dan penyelesaiannya diekspresikan dalam notasi matematika yang familiar. Dan penggunaan MATLAB ini meliputi bidang-bidang seperti matematika dan komputasi, pembentukan algoritma, akuisisi data, pemodelan, simulasi, dan pembuatan prototipe. Kemudian ada banyak lagi seperti analisis data, eksploitasi, dan lain-lain. Jadi ini MATLAB pada awalnya ditulis untuk memudahkan akses perangkat lunak metrik yang telah dibentuk oleh LINPACK dan ACE-PACK. Jadi perangkat MATLAB ini menggabungkan LabPACK dan BLAZE Library yang merupakan satu kesatuan dari sebuah seni tersendiri dalam perangkat lunak untuk komputasi metrik. Jadi dalam lingkungan perguruan tinggi teknik, MATLAB merupakan perangkat standar untuk memperkenalkan dan mengembangkan penyajian materi matematika, rekayasa, dan keilmuan. Oke, baik, untuk yang berikutnya, tinjauan pustaka akan dibacakan oleh Saudara Baihaki. Untuk Saudara Baihaki, dipersilahkan. Ya, selanjutnya channel coding dan decoding merupakan proses pengiriman informasi dari sumber informasi ke tujuan informasi, dapat berupa sinyal analog atau digital, dan dapat dilihat seperti diagram blok. Yang pertama, sumber informasi, lalu melalui source coding, melalui channel coding, berupa simbol digital, lalu melalui modulator. Biasanya terdiri dari baseband atau passband, lalu ke sebuah kanal, selanjutnya ke demodulator, selanjutnya lalu ke channel decoding, source decoding, dan sampai ke tujuan. Fungsi dari channel coding sendiri adalah menjaga informasi atau data digital dari error yang mungkin terjadi selama proses transmisi dengan cara menambahkan bit redundansi ke dalam data yang dikirimkan. Channel code yang digunakan untuk mendeteksi error disebut error detection code, sedangkan yang mampu mengkoreksi error disebut error correction code. Selanjutnya ada kanal AWGN. Kanal AWGN adalah Additive White Gaussian Noise. Adalah kanal ideal yang memiliki noise AWGN di dalamnya. Dan tipe kanal komunikasi digital ini yang paling mudah dianalisa. Kanal ini disebut kanal ideal karena tidak menyebabkan distorsi pada sinyal yang dikirim. Artinya kanal ideal memiliki bandwidth tidak terbatas dan respons frekuensinya tetap untuk semua frekuensi. Noise AWGN adalah noise yang pasti terjadi dalam setiap jaringan wireless yang memiliki sifat aditif. Artinya noise ini dapat dijumlahkan dengan sinyal sifat white yang artinya noise tidak dapat tergantung dari frekuensi operasi sistem dan memiliki rapat daya yang konstan. Dan sifat Gaussian artinya membesarkan tegangan noise yang memiliki rapat peluang terdistribusi Gaussian. Yang terakhir,
ada kode Hamming. Pada tahun 1947, Richard Wesley Hamming membuat penelitian tentang Hamming code. Richard menyatakan bahwa jika M adalah bit pesan dan P adalah cek bit, maka dapat menghasilkan sebuah code word yang bisa mendeteksi, mengkoreksi kesalahan pada pesan transmisi. Hamming code adalah salah satu kode yang dapat mendeteksi dan mengkoreksi single bit error dan menambahkan beberapa bit parity. Berdasarkan bit pesan, Hamming code juga mendeteksi dan mengkoreksi burst error. Hamming code menggunakan operasi logika XOR, eksklusif, kurang lebih plus minus OR, dalam proses pendeteksiannya maupun proses pengkoreksian error. Sedangkan input dan output data dari algoritma Hamming code merupakan bilangan biner. Hamming code 7,4 dengan 7 bit pesan dan 4 bit parity. Bit parity dicari dengan menggunakan modulo 2 atau XOR berdasarkan letak bit pesan. Bit parity yang telah dicari kemudian disisipkan dalam bit pesan, kemudian ditempatkan pada posisi dihitung berdasarkan rumus perhitungan cek bit berikut, sama dengan CI sama dengan 2 imaginer plus 1. Selanjutnya merupakan percobaan dari kawan saya Ilham Hafiz. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudara Bahaki. Oke, mungkin yang berikutnya akan untuk simulasi akan diuji cobakan oleh Saudara Ilham Hafiz. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Aji dan Bayhaki. Di sini saya simulasi channel codingnya akan mensimulasi Hamming code. Jadi sebelumnya saya sudah mempersiapkan source code untuk simulasi ini. Di sini saya coba untuk mensimulasikan, kita coba run. Nah, di sini terlihat pada command window sedang menjalankan dari source code yang sudah kita buat. Nah, di sini pada codingannya pertama kita clear all dulu untuk dan CLC untuk meng-clear dari perintah-perintah dan komen-komen sebelumnya pada command window. Nah, di sini kita menggunakan banyak bitnya itu 10 pangkat 6, dan untuk SNR-nya itu dari 0 sampai 14. Dan untuk SNR isi NOD dalam disable-nya itu 10. Dari SNR ini kita kurangi dengan 10 kali log 10 7/4. Nah, di sini ada parity bitnya dan kita bisa cek untuk nilai dari parity matrixnya, yaitu matriks 7 kali 3. Nah, di sini ada matriks G, yaitu A dari parity bit, yaitu menghasilkan matriks 4 kali 7. Jadi kita lanjutkan untuk dari source code-nya itu pada pengirim. Di sini kita menggunakan perintah run 1,n besar dari 0,5 untuk menghasilkan 0,1 dengan probabilitas yang sama. Kita lanjutkan dengan Hamming code 7,4. Di sini ada tx time, tx code, dan cadtx untuk menghasilkan sinyal transmisi.
Lalu kita modulasikan untuk modulasi BPSK 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Dan untuk kanal AWGN-nya seperti ini. Dan kita tambahkan noise. Dan pada penerima hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke Hamming decoder. Jadi pada Hamming decoder ini kita nge-reshape. Lalu kita dapat mencari juga sindromnya. Dan kita mengkonversi 3 bit sindrom menjadi desimal dengan persamaan ini. Dan untuk mencegah kesalahan simulasi, kita gunakan sindrom find sindrom dec sama dengan 0. Dan untuk menemukan bit yang harus dikoreksi, kita gunakan persamaan ini bit core IDX sama dengan bit DX sindrom dec. Nah, kita juga dapat melihat menemukan indeks dalam array-nya dan mengkoreksi dari bitnya menggunakan persamaan ini dan indeks dari data bit dan menseleksi dari data bitnya. Nah, di sini untuk menghitung errornya menggunakan persamaan ini. Kita lanjutkan stepnya. Nah, jadi di sini terdapat 193.134 error. Nah, dan ini untuk persamaan dari Bear teori. Nah, dan hasil akhirnya kita dapatkan grafik. Nah, kita dapatkan grafik dari Bear dan SNR. Dari SNR ini EB, N0, dan Visible. Nah, mungkin sekian dari simulasi yang dapat saya jelaskan. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aji. Terima kasih. Oke, baik, untuk Saudara Ilham, terima kasih atas penjabaran mengenai percobaannya. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Ilham mengenai percobaan simulasi kode Hamming dengan MATLAB. Oke, jadi untuk kesimpulannya, jadi berdasarkan dari analisis simulasi pada percobaan di atas, dapat diperoleh beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan. Jadi antara lain yang pertama, kode Hamming dapat mendeteksi dan mengkoreksi multi-bit error yang terjadi dengan memakai pola partition bit pesan menjadi 1 bit pesan dan dalam 1 blok pesan. Jadi Hamming code dapat mendeteksi dan mengkoreksi error dalam semua blok pesan. Dengan pemakaian pola partition bit pesan, Hamming code bekerja lebih lambat dikarenakan banyak menggunakan bit parity dalam semua kode word. Nah, untuk referensinya sendiri kita yang pertama dari Dwi Arianta, Arsyad Ramadan Darlis, dan Wirdasari Farhani, yaitu mengenai simulasi sinkronisasi carrier pada modulasi digital menggunakan MATLAB, yaitu jurnal pada tahun 2014. Yang kedua ada Jerry D. Gibson, yaitu Communication Handbook edisi kedua, dipublikasikan di India, yaitu oleh Rayat Institute of Engineering and Information, volume 4, nomor 5, halaman 65 sampai 70 tahun 2022. Yang ketiga ada Dwi Arianta, yaitu bahan kuliah Siskom 2 Costa Slope, yang diterbitkan di Bandung oleh Institut Teknologi Nasional Bandung pada tahun 2014. Dan yang keempat adalah Karl Nassar, yaitu yang berjudul Demystified Telecommunications, chapter 7 halaman 197 sampai 2017 sampai 217 halaman 217.
yang dipublikasikan oleh teknologi LLH di Eagle Rock, Virginia tahun 2021, dan yang terakhir yaitu dari Navneet Singh Surani, yaitu mengenai channel coding using MATLAB, yaitu yang diterbitkan di Korea oleh The Catholic University of Korea. Oke, jadi ini ada sedikit biografi penulis, yaitu saya sendiri Aji Widiatmoko, yang kedua ada Bahaki Ciki Suyanto, dan yang terakhir ada Ilham Haris. Oke, mungkin itu saja. Jadi presentasi mengenai proyek simulasi channel coding menggunakan MATLAB. Jadi saya tutup. Saya mewakili teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.